Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai lagi, kita kembali bertemu lagi dalam pertemuan kita yang keempat, TOEFL Preparation. Kali ini kita akan membahas past participle. Oke, saya share dulu materinya. Kalian bisa perhatikan di dalam layar kalian. Kalau Anda melihat buku fotokopi yang sudah Anda miliki, atau Anda melihat PDF yang sudah Anda download melalui web kuliah, Anda bisa melihat skill yang kelima. Oke. Be careful of past participle. Past participle itu apa sih? Oke, kalian bisa lihat dua kalimat ini setelah paragraf. Past participle itu dalam bahasa Indonesia gampangnya verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Look at this sentence. The family has purchased a television. And the second one, the poem was written by Powell. Lihatlah ada purchase dan written di sini. Dua-duanya adalah past participle. Nah, past participle in that sentence, those two sentences are functioning as a verb. Okay, why? Because it is preceded by has or have or had or having, and the second one is preceded by was or to be. Oke, itu contoh yang pertama past participle yang berfungsi sebagai kata kerja. And then look at the next sentences. The television purchased yesterday was expensive. Di dalam kalimat ini ada juga kata-kata purchase di sana. Akan tetapi purchased ini bukanlah kata kerja. Kenapa? Karena walaupun ini bentuknya bentuk past participle, fungsinya sebagai adjektif, sebagai kata sifat. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Oke. Kenapa ini bukan kata kerja? Kenapa menjadi adjektif? Karena kata-kata ini tidak diawali dengan has atau teman-temannya variasinya ada has, ada have, ada had, ada having. Dan juga tidak diawali oleh to be, was, is, am, are, were, been, be, dan lain-lain. Oke. Nah, dalam soal TOEFL yang real, kalian akan menemukan contoh seperti ini. Lihatlah apa yang ada di dalam kotak. The packages, bla bla bla, mailed at the post office will arrive Monday. Oke. Seperti biasa, Anda harus melihat struktur kata kalimat tersebut secara keseluruhan. The packages. Apakah ini berfungsi sebagai subjek? Oh, of course yes, karena ini adalah kata benda. Tidak ada preposisi di depan kata benda. Jadi ini kata benda tersebut bisa berfungsi sebagai subjek. Bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Monday. Kemudian apakah kalimat ini sudah memiliki verb? Mailed ada kemungkinan menjadi verb. Akan tetapi kita lihat dulu, kita postpone dulu. Yang kedua, will arrive ada verbnya. Maka kata-kata mailed yang ada di tengah ini jangan kita ubah menjadi kata kerja. Biarkanlah dia tetap menjadi kata sifat. That is why you have to choose D. Oke, so jawaban yang tepat adalah delta. Oke, sekarang kesimpulan. Look at this page. Past participle. A past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participles. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be first, the simple past, or two, the past participle of a verb, or three, an adjective. Kesimpulannya adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau kata kerja bentuk kedua juga kadang-kadang sama. Yang pertama, bisa merupakan berfungsi sebagai kata kerja. Yang kedua, bisa berfungsi sebagai kata sifat. Lihat exercise yang kelima. Oke, lihatlah kalimat nomor 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Apakah kalimat tersebut benar? Mari kita lihat bersama-sama. The next chapters. Oke, ada di awal kalimat, kata benda, berarti ini adalah subject. This is a subject. Ini subjeknya ya. Were taught.
ada kata kerja bentuk ketiga dan didahului oleh to be, maka ini juga kata kerja. By the professor this morning will be. Will be juga berupa kata kerja, maka dari itu kalimat tersebut dalam satu kalimat terdapat dua kata kerja dan satu subjek, maka kalimat tersebut salah. Lihat sekarang contoh yang nomor 8. The courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Oke, the courses berfungsi sebagai subjek, are listed berfungsi sebagai kata kerja. Ada are to be, kemudian listed verb 3 didahului oleh to be. Kemudian have several. Oke, have di sini juga berfungsi sebagai kata kerja, maka kalimat nomor 8 juga salah. Oke. Nah, sisanya kalian bisa kerjakan lagi untuk latihan-latihan saja ya. Oke. Caranya dianalisis setiap kalimatnya, apakah itu benar atau salah. Kalau salah, salahnya di mana? Kalau benar, kenapa? Baiklah, itu untuk skill yang kelima. Oke. Kita lanjutkan ke skill yang keenam. Kita buat lebih sederhana. Jangan lupa kalian berpartisipasi di web kuliah, di forum yang saya buat. Kalian seakan saya berdasarkan penjelasan ini kalian tinggal mengerjakan latihan-latihan tidak banyak, satu skill 2 atau 3 kalimat saja yang harus kalian analisis. Baiklah. Sekarang skill yang keenam. Use coordinate connectors correctly. Menggunakan konektor koordinatif secara benar atau dengan benar. Coordinate connectors itu apa saja sih? Oke, dalam bahasa Inggris, in English, the coordinate connectors are and, but, or, so, yet. Oke, ada 4 ya. And, but, or, so, yet. Oh, 5, maaf. Ada 5. Lihat contohnya terlebih dahulu. Tom is singing and Paul is dancing. Oke. And sebagai coordinate connectors. Lihat contoh yang kedua. Tom is tall but Paul is short. Oke, menggunakan but. Nomor 3, Tom must write the letter. Or Paul will do it. Menggunakan or. Penggunaan coordinate connectors. Nah, apa yang dapat Anda lihat dari kalimat-kalimat tersebut? Kalau kita perhatikan, sebelum dan sesudah coordinate connectors memiliki struktur yang sama. Jika sebelum coordinate connector itu ada subjek dan verb, maka sesudahnya juga ada subjek dan verb. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat majemuk ya, karena dua klausa ini bisa berdiri sendiri kalau dipisahkan. The Tom is singing, full stop, Paul is dancing. Dua klausa tersebut menjadi sebuah kalimat-kalimat yang mandiri atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai independent clause atau main clause. Oke. Nah, kesimpulannya. Sebelum ke kesimpulan, mohon maaf, lihat dulu contohnya dalam soal TOEFL. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went down. Kalian pastikan dulu struktur keseluruhan kalimat. A power failure. Oke, itu sebuah subjek. Occurred, sebuah verb. Bla bla bla, the lamps went out. Oke, di sini ada 2 klausa tapi tidak ada konektor. Baru ada satu subjek. Ada 2 kata kerja. Berarti kesimpulannya kita membutuhkan 1 konektor. Oke, 1 konektor karena ada 2 subjeknya sudah ada, the lamps yang jadi subjek ya. So, what is the answer? Then, so, letter or next? The answer is so. Karena ini hubungan sebab akibat. Kesimpulan, coordinate connectors and, but, or, so, yet. Subject, verb, connector, subject, verb. Contohnya, she laughed, but she wanted to cry. Dia tertawa, tetapi dia ingin menangis. Satu lagi, yang harus Anda ingat, penggunaan coordinate connectors untuk menggabungkan 2 klausa, dalam bahasa Inggris aturannya harus dibubuhi tanda koma sebelum konektor. Kalau misalnya strukturnya sudah lengkap, strukturnya sudah sempurna, tapi tidak ada tanda koma di sana, maka itu salah. Be careful of that. Look at number 3, exercise 6.
They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Okay. They are trying. They, a subject, are trying, verb, to sell their house, comma. It has been. It is a verb. Has been is, it is a subject and has been is a verb. Okay. Ada dua klausa. There are two clauses in a sentence, but look at that. Is there any connector? Apakah ada konektornya? Ada konjungsinya? Tidak ada. Berarti itu salah. Oke, begitupun nomor 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10, Anda bisa melanjutkan latihannya. Oke, latihan tersebut akan saya sediakan di forum online. So, jangan lupa walaupun Anda sudah mempelajari video ini, Anda tetap harus berpartisipasi di dalam forum online. Dan juga, you may ask some questions on that. Apabila Anda menemui kesulitan atau kesalahan dalam pengerjaan soal. Oke. Oke, one more skill. Oke, pada pertemuan yang keempat ini kita belajar 3 skill ya. Sekarang skill yang ketujuh. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda komentar di web kuliah di forum online. Use adverb time and cause connectors correctly. Menggunakan konektor waktu dan konektor sebab akibat dengan benar. Oke, contohnya, I will sign the check before you leave. Saya akan menandatangani cek sebelum Anda berangkat. Before you leave, I will sign the check. Sebelum Anda berangkat, saya akan menandatangani cek tersebut. Okay, guys, look at that sentences. I, subject, will sign, verb, the check, object, before, connector, ingat, before itu konektor waktu, betul. Before you leave, setelah konektor waktu, harus ada satu subjek dan satu kata kerja lagi. Oke, tanpa koma, apabila konektornya ada di tengah. Lalu apabila konektornya ada di depan, contohnya before you leave, I will sign the check. Apabila konektornya di depan, maka harus menggunakan koma. Oke, kesimpulannya adalah apabila ada kalimat, ini kalimat kompleks ya. Ada kalimat kompleks yang terdiri dari satu kalimat utama, klausa utama atau main clause dan satu sub clause, harus menggunakan konektor atau menggunakan konjungsi. Apabila konjungsinya ada di tengah, maka tidak harus menggunakan koma. Akan tetapi jika konjungsinya ada di depan, maka Anda harus membubuhkan koma dalam kalimat tersebut. Apabila tidak, maka salah. Lihat soal yang ada di dalam box. Mari kita bahas bersama-sama. Blah 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 was late. I missed the appointment. Titik-titik was late. Was itu verb ya. Oke. Kita lihat, berarti ini tidak ada subjeknya. Kemudian kita lihat klausa berikutnya. I missed the appointment. Subjek, verb. Oke. Subjek dan verbnya lengkap. Untuk klausa yang kedua. Klausa yang pertama tidak ada subjeknya. Berarti kita membutuhkan subjek. Sepakat semua ya? Oke, membutuhkan subjek. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dua klausa ini digabungkan oleh konektor atau konjungsi? Ternyata tidak ada. Berarti Anda harus menambahkan konjungsi dan subjek di dalamnya. So, the right answer is D. Okay, look at the conclusion of this skill. Adverb time and cause connectors. Okay. Konektor untuk penanda waktu itu ada cukup banyak. Ada after, as soon as, once, when, as long as, before, by the time, since, until, whenever, while. Ada banyak sekali, Anda harus menghafal semua itu. Saya yakin Anda sudah hafal. And then cause. Cause itu apa saja? Ada as, because, in as much as, now that, since. Semuanya artinya sama. Artinya adalah karena. Kemudian formatnya seperti apa? Format yang pertama, subject, verb, connector, subject, verb. Tanpa koma jika konektor ada di tengah. Sama seperti skill yang ke-6 tadinya. Kemudian format yang kedua, konektor, subject, verb, subject, verb. Because it was raining, Teresa went inside. Oke, contohnya.
Kita lihat exercise nomor 7. Exercise 7 number 3. Oke, apakah kalimat ini salah atau benar? That is, the citizens are becoming more and more intense about traffic accident whenever the accident occurs at that intersection. Oke, apakah ini benar? Kita analisis saja. Mana subjeknya? Oke, the citizen subject. Ada verbnya? Ada. Are becoming. Apakah ada konektor? Ada juga whenever. Setelah konektor perhatikan. Apakah ada subjek? Yes, the accident. Kemudian ada verb, occur itu verb. Maka kalimat nomor 3 jawabannya benar. Sisanya silahkan kerjakan. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu penjelasan kita, kuliah kita pada pertemuan yang keempat ini. Thank you very much for your attention. See you next week, and don't forget to comment and give some responses on the web kuliah Learning Management System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.